Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Asep Yu. Kali ini saya akan memulai menjelaskan terkait dengan materi pragmatik. Di sini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yaitu mengenai definisi pragmatik, medan telaah, kemudian perbedaan pragmatik dengan cabang linguistik lainnya. Nah, topik ini nanti akan saya jelaskan secara singkat. Tujuannya lebih pada pemahaman. Harapannya bisa dijadikan sebagai sarana untuk memahami hal-hal dasar dalam pragmatik. Yang pertama adalah mengenai definisi pragmatik. Saya merangkum dari berbagai sumber. Di sini ada definisi pragmatik adalah studi tentang maksud penutur, studi tentang makna kontekstual, studi tentang bagaimana agar lebih banyak yang disampaikan daripada yang dituturkan, dan studi tentang ungkapan jarak hubungan. Nah, di sini artinya cakupannya adalah penggunaan bahasa, komunikasi, konteks, dan penafsirannya. Saya beri beberapa warna berbeda dalam definisi ini. Yang pertama adalah mengenai tentang maksud penutur. Jadi ketika kita bicara pragmatik itu sudut pandangnya adalah penutur, kemudian maksud yang disampaikan melalui tuturannya. Kemudian yang kedua adalah makna kontekstual. Jadi kalau makna saja maka diterjemahkan hanya seketika itu aja, seketika itu saja. Jadi ketika ada kata kursi, tempat duduk. Tapi kalau kemudian dalam kajian pragmatik, kursi ini harus dilihat dari sudut pandang mana, atau kemudian konteks yang mana, sehingga kemudian kita baru bisa mengetahui maksud dari kursi itu. Oh, dia duduk di kursi, memang kursi yang sebenarnya. Dia duduk di kursi DPR, artinya berarti berbeda dari kursi yang tadi, berarti ini artinya adalah jabatan. Dan berikutnya adalah lebih banyak yang disampaikan daripada yang dituturkan. Orang mengungkapkan sesuatu dalam konsep pragmatik, dalam tuturan, bisa jadi ia mengungkapkan hanya sedikit hal, tapi harapannya dari sedikit hal yang dituturkan atau disampaikan itu bisa diterima banyak hal. Misal orang diam, kemudian itu bisa dimaknai banyak hal. Orang mengungkapkan sesuatu, misalnya pergi, itu bisa dimaknai atau kemudian memiliki maksud banyak hal. Apakah pergi itu adalah hanya keluar saja dari situ, atau kemudian ada tujuan lain dari pergi itu yang membuat orang bisa bertindak atau melakukan hal yang terkait dengan apa yang dituturkan orang tersebut. Itu terkait definisi pragmatik. Nah, yang kedua adalah terkait dengan medan telaah pragmatik. Kalau tadi sebenarnya sudah diungkapkan bahwa pragmatik itu kajiannya adalah mengenai tuturan atau ucapan atau pembicaraan dari seseorang. Tapi untuk saat ini bukan hanya tuturan saja untuk medan telaah pragmatik. Jadi di dalamnya nanti akan ada yang namanya teks pragmatik. Kalau tuturan jelas ada orang yang berbicara, kemudian ada yang mendengar. Nah, kalau ada orang berbicara atau penutur menyampaikan tuturannya, maka ada pendengar atau mitra tutur yang mendengarkan tuturan dari penutur. Nah, di situ kemudian akan terjadi transfer maksud yang kemudian ditangkap dari penutur ke mitra tutur. Untuk saat ini bukan hanya itu saja. Sekarang ini akan ada yang namanya teks pragmatik. Ketika Anda membaca chatting dari WhatsApp, atau kemudian ada media sosial, ada Facebook, Twitter, di situ kita bisa mencari maksud dari apa yang dituliskan oleh orang tersebut. Nah, itu artinya bahwa bukan hanya tuturan lisan saja, tapi tulisan atau disebut dengan teks pragmatik yang bisa diterjemahkan maksudnya karena ada syarat-syarat pragmatik atau syarat-syarat yang melengkapi bahwa teks tersebut bisa diterjemahkan maksudnya. Nah, itu. Kemudian bagian terakhir dari pembahasan hari ini adalah mengenai hubungan
pragmatik dengan cabang linguistik lainnya. Saya mengambil 3. Yang pertama adalah sintaksis. Di sini dijelaskan bahwa jika satuan sintaksis itu berupa frasa, klausa, dan kalimat, maka satuan pragmatik adalah tuturan. Tuh. Kemudian yang kedua adalah semantik. Di sini jika semantik mempelajari makna kata dan kalimat, pragmatik menelaah maksud tuturan. Dan yang terakhir adalah sosiolinguistik. Pragmatik ini merupakan sosiolinguistik Brahman. Itu hubungannya. Dan saya ingin menjabarkan lebih jelas terkait dengan pragmatik dan hubungannya dengan semantik. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah hal yang dipelajari, yang kedua adalah hal yang dicari, yang ketiga adalah hal yang diperhatikan. Hal yang dipelajari dalam pragmatik adalah maksud tuturan. Hal yang dipelajari dalam semantik adalah makna kata atau kalimat. Kemudian hal yang dicari, pragmatik menemukan jawaban atas pertanyaan apakah yang dimaksud dengan X. Nah, jadi kalau kursi tadi, jadi apa yang dimaksud dengan kursi dalam tuturan tersebut. Sedangkan semantik menemukan jawaban atas pertanyaan apakah makna X. Kursi artinya tempat duduk, selesai. Tapi kalau pragmatik, kursi itu bisa diterjemahkan atau memiliki maksud yang berbeda jika dituturkan dalam situasi yang berbeda, dalam konteks yang berbeda. Dan yang ketiga adalah hal yang diperhatikan. Pragmatik memperhatikan makna kaitannya dengan siapa, bagaimana, kapan, di mana, dalam situasi apa. Maka disebut dengan maksud. Sedangkan semantik memperhatikan makna tanpa mengacu pada hal-hal tersebut tadi. Itu hal-hal dasar yang ingin saya sampaikan di materi kali ini. Harapannya bisa bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi.